Burkina Faso dalam beberapa tahun terakhir menjelma menjadi epicentrum baru perlawanan Afrika terhadap bayang-bayang panjang neokolonialisme Barat. Negara kecil di Afrika Barat ini mendadak menjadi sorotan dunia internasional karena keberaniannya mengusir pengaruh lama Prancis dan mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat. Langkah ini bukan sekadar kebijakan luar negeri biasa, melainkan sinyal keras bahwa tatanan lama pasca kolonial mulai digugat secara terbuka oleh generasi pemimpin baru Afrika. Di balik perubahan arah tersebut berdiri sosok Kapten Ibrahim Traoré, pemimpin muda yang tampil dengan retorika nasionalisme kuat dan keberanian mengambil risiko politik besar. Di bawah kepemimpinannya, Burkina Faso mengambil keputusan drastis yang selama puluhan tahun dianggap tabu, yakni memutus kerjasama militer dengan Prancis dan menutup pangkalan asing yang selama ini dianggap simbol dominasi Barat. Kebijakan ini langsung memicu reaksi keras dari negara-negara Barat yang menilai langkah tersebut sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan. Traoré tidak berhenti pada isu militer semata. Pemerintahannya juga mulai menata ulang kontrol atas sumber daya alam strategis, terutama tambang emas yang selama ini dikuasai perusahaan asing. Narasi yang dibangun sederhana namun efektif, kekayaan alam Burkina Faso harus kembali ke tangan rakyat, bukan mengalir ke luar negeri. Kebijakan ini membuat popularitas Traoré meningkat di dalam negeri, sekaligus memicu kekhawatiran investor Barat yang kehilangan privilege lama. Dalam kekosongan keamanan yang ditinggalkan Prancis dan sekutunya, Rusia muncul sebagai pemain kunci baru. Moskow secara terbuka menyatakan kesiapannya membantu Burkina Faso dalam urusan pertahanan dan pelatihan militer. Kehadiran Rusia di Afrika Barat bukan hal baru, tetapi kasus Burkina Faso menunjukkan pola yang semakin jelas, yakni Rusia mengisi ruang yang ditinggalkan Barat dengan pendekatan keras namun pragmatis. Kolaborasi antara Burkina Faso dan Rusia dipersepsikan sebagian pihak sebagai pergeseran poros geopolitik Afrika menuju timur. Bagi Rusia, ini bukan sekadar dukungan militer, melainkan investasi strategis untuk memperluas pengaruh global di tengah tekanan Barat akibat konflik internasional lainnya. Sementara bagi Burkina Faso, kerjasama ini dianggap sebagai jaminan keamanan jangka pendek dalam menghadapi ancaman kelompok bersenjata di dalam negeri. Di sisi lain, China juga disebut-sebut siap memainkan peran ekonomi yang signifikan. Beijing dikenal memiliki pendekatan berbeda dibanding Barat, yakni fokus pada infrastruktur dan pembiayaan jangka panjang tanpa banyak syarat politik terbuka. Potensi masuknya Burkina Faso ke dalam orbit ekonomi negara-negara berkembang besar, termasuk wacana keterlibatan dalam BRICS, semakin menguatkan persepsi bahwa Afrika sedang mencari jalur alternatif pembangunan. Yang mengejutkan banyak pihak di kawasan Asia Tenggara adalah munculnya Indonesia dalam dinamika ini. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia mulai menunjukkan ketertarikan lebih aktif terhadap Afrika, khususnya dalam kerangka diplomasi pertahanan dan solidaritas Selatan-Selatan. Meski tidak tampil mencolok, langkah-langkah Jakarta dinilai konsisten dan penuh perhitungan. Indonesia tidak mengirim pasukan atau terlibat langsung dalam konflik, namun memilih jalur yang lebih halus melalui diplomasi parlemen, pertahanan, dan kerjasama strategis. Kunjungan pejabat tinggi Burkina Faso ke Indonesia menjadi sinyal bahwa Jakarta dipandang sebagai mitra yang netral, tidak membawa agenda kolonial, dan memiliki pengalaman panjang sebagai negara pasca penjajahan. Pendekatan ini sering disebut sebagai manuver senyap karena tidak dibungkus retorika besar, tetapi berdampak simbolik kuat. Indonesia tampil sebagai negara berkembang yang mampu berdialog dengan berbagai kekuatan besar tanpa kehilangan independensinya. Dalam konteks Burkina Faso, Indonesia berperan sebagai penyeimbang yang memberikan legitimasi internasional non-Barat. Perkembangan ini menarik perhatian media dan pengamat di Malaysia. Sebagian analis di negeri jiran menilai Indonesia kini semakin berani memainkan peran global, tidak hanya di kawasan Asia Pasifik, tetapi juga merambah Afrika. Perbandingan pun tak terhindarkan ketika Indonesia dianggap melangkah lebih jauh. Sementara Malaysia masih berkutat pada diplomasi normatif dan regional. Bagi Malaysia, langkah Indonesia ini terasa mengejutkan karena menunjukkan perubahan paradigma kebijakan luar negeri Jakarta. Indonesia tidak lagi sekadar mengedepankan posisi bebas aktif secara pasif, tetapi mulai menerjemahkannya ke dalam langkah konkret yang terukur.
Hal ini memunculkan diskusi baru tentang keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Kolaborasi tidak langsung antara hard power Rusia dan soft power Indonesia di Burkina Faso menciptakan dinamika menarik. Rusia hadir dengan pendekatan keamanan dan militer, sementara Indonesia menawarkan legitimasi politik, dialog, dan kerja sama institusional. Kombinasi ini dinilai efektif dalam memperkuat posisi pemerintahan Traore tanpa harus memicu eskalasi terbuka dengan Barat. Bagi Barat, situasi ini tentu memicu kekhawatiran. Kehilangan pengaruh di Afrika Barat bukan hanya soal geopolitik, tetapi juga menyangkut akses sumber daya dan prestis global. Labelisasi terhadap pemerintahan Traore sebagai radikal atau tidak demokratis pun kerap muncul. Meski mendapat perlawanan dari opini publik Afrika yang melihatnya sebagai simbol perlawanan, Burkina Faso kini berdiri di persimpangan sejarah. Di satu sisi, dukungan Rusia dan potensi kerjasama dengan China dan negara-negara global selatan membuka peluang kemandirian baru. Di sisi lain, tekanan ekonomi dan diplomatik dari Barat tetap menjadi tantangan serius yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Peran Indonesia dalam konteks ini memberi pesan penting bagi negara berkembang lainnya. Diplomasi tidak selalu harus keras atau konfrontatif, tetapi bisa dilakukan secara bertahap, konsisten, dan berbasis kepercayaan. Indonesia memanfaatkan reputasinya sebagai negara non-blok untuk masuk ke ruang yang selama ini sulit dijangkau. Langkah ini juga memperkuat citra Indonesia sebagai jembatan antara berbagai blok kekuatan dunia. Di tengah polarisasi global yang semakin tajam, kemampuan berbicara dengan semua pihak menjadi aset strategis yang langka. Burkina Faso menjadi salah satu contoh bagaimana strategi tersebut dijalankan di lapangan. Bagi kawasan Asia Tenggara, dinamika ini membawa implikasi jangka panjang. Indonesia yang semakin aktif di panggung global berpotensi mengubah persepsi tentang kepemimpinan regional. Negara-negara tetangga mau tidak, mau harus menyesuaikan diri dengan realitas baru. Ini, pertanyaan besar yang kemudian muncul adalah apakah langkah-langkah ini menandai kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan global yang lebih tegas. Meski masih terlalu dini untuk menyimpulkan, sinyal-sinyal yang muncul menunjukkan perubahan arah yang signifikan dalam politik luar negeri Jakarta. Burkina Faso, dengan segala keterbatasannya, kini menjadi cermin perubahan geopolitik dunia. Dari Afrika Barat, pesan perlawanan terhadap dominasi lama bergema hingga Asia Tenggara. Indonesia, Rusia, dan kekuatan global selatan lainnya tampak mulai merajut pola kerja sama baru yang menantang tatanan lama. Pada akhirnya, manuver senyap Indonesia di Burkina Faso menunjukkan bahwa pengaruh global tidak selalu dibangun dengan suara keras dan langkah agresif. Kadang, diplomasi yang tenang, konsisten, dan berakar pada pengalaman sejarah justru mampu menciptakan dampak yang jauh lebih besar.